Walaupun memiliki karyawan yang mayoritas memiliki keterbatasan fisik, Sulaiman tetap optimis dengan usaha yang dijalaninya saat ini. Ia percaya dengan kegigihan dan semangat yang tinggi, mampu untuk terus bertahan dalam menjalankan usahanya. Dalam proses pembuatan dompet pria dibutuhkan 1 lembar kulit pari ukuran kecil, sedangkan untuk dompet wanita dibutuhkan lembaran kulit ikan pari dengan ukuran agak lebar. Sedangkan untuk pembuatan tas diperlukan 2-3 lembar kulit. Untuk pembuatan sabuk diperlukan 4 lembar kulit yang mata di sepanjang kulitnya harus disambung secara lurus. Potongan kulit ikan pari yang tidak terpakai pun masih bisa dimanfaatkan sebagai barang kerajinan lain, semisal tempat handphone serta gantungan kunci. Bahan baku kulit ikan pari ini kan alami, dia nggak bisa kita kejar secara istilahnya massal produksi kalau ini. Jadi kita ya harus menyesuaikan. Kadang-kadang yang menjadi kendala kan ada pesanan, ternyata bahan bakunya kosong. Nah, sekali melimpah kita nggak ada pesanan, ya, itu kan kadang-kadang juga merupakan kendala juga. Tapi kita di sini dalam hal seperti ini sudah mengatasi. Bagaimana produk-produk ini yang bahannya kurang, kita harus siap istilahnya stok kalau bila mana ada pesanan-pesanan atau orderan. Tapi kalau yang berlimpah setiap ini ya kita sambil berjalan itu sudah ada jalan, karena bahan bakunya banyak ukuran, terutama masalah ukuran yang lebih besar lebih sulit kita dapat. Ada beberapa jenis kulit ikan pari yang dapat dijadikan produk-produk kulit ikan pari, di mana jenis kulit ikan pari ini dapat mempengaruhi harga jual produk hasil olahan kulit ikan pari, seperti dompet pria, dompet wanita, tas, aksesoris, dan lain-lain. Selain memiliki tekstur yang unik, kelebihan dari kulit ikan pari adalah tahan lama dan kuat. Sampai lebih dari 10 tahun, kondisi kulit akan tetap bagus. Kulit ikan pari ini juga tahan dari sayatan benda tajam seperti pisau. Warna yang menempel pada produk kulit ikan pari pun akan bertahan lama karena menggunakan teknik airbrush. Kalau kulit ikan pari itu memang secara nilai ekonomis itu nilainya tinggi. Cuman kita memang di sini yang menjadi kendala kan karena bahan baku juga kadang-kadang terbatas, terus resiko yang diproduksi juga ini juga, jadi kadang-kala ya harus sabar karena semua kan produksi ini kalau memang produksinya lancar sesuai dengan target, memang nilai ekonomis atau boleh dibilang keuntungannya cukup lumayan. Tapi kalau memang ini ya kita istilahnya yang namanya home industry, yang penting kita berjalan setiap bulan, mereka punya penghasilan. Usaha yang digeluti oleh Sulaiman kini telah sukses. Sebanyak 500 produk bisa dihasilkan dalam seminggu. Tak hanya dompet, namun juga beragam kerajinan kulit lainnya, seperti tas, pernak-pernik dari kulit, dan ikat pinggang. Harga yang ditawarkannya pun beragam. Dompet pria berbahan kulit ikan pari dihargai Rp150 hingga Rp200.000. Untuk dompet wanita sekitar Rp250 hingga Rp500.000. Ikat pinggang seharga Rp350 hingga Rp750.000. Dan harga paling mahal bisa mencapai Rp2,5 juta untuk produk tas kulit. Sulaiman bisa mendapatkan omset antara 100 hingga 200 juta rupiah dalam sebulan. Omset yang didapatnya biasanya menyesuaikan dengan jumlah produk yang dihasilkannya dalam sebulan. Dengan keuntungan 10 hingga 20% dari omset per bulannya itu,
Sulaiman mampu mempekerjakan 15 karyawan yang kesemuanya juga penyandang cacat. Sulaiman sengaja memilih karyawannya dari kaum difabel yang menurutnya memang sangat membutuhkan kesempatan untuk bekerja. Kita berterima kasih terutama Dinas Kelautan yang telah banyak membantu kami dari tahun 2000 berapa kurang nggak salah 2012 lah kurang lebih. Itu kami mulai dibina, dibimbing ya sampai kami mendapat alat-alat produksi seperti mesin jahit, mesin seset, kompresor, genset yang semuanya itu cukup menunjang produksi kami. Ya mudah-mudahan dari Menteri Kelautan nggak bosan-bosan membina kami, terutama pengusaha-pengusaha home industri yang masih kecil supaya bisa tumbuh berkembang di wilayah kita sendiri, di wilayah Indonesia sendiri. Sulaiman belum fokus terhadap pasar ekspor, namun beberapa pelanggannya ada yang menjual produk berlabel Fun Collection ini sampai luar negeri. Dengan membuka toko kecil di kediamannya yang berada di Jalan Kaliurang kilometer 13,5 Sukoharjo Ngaglik Sleman, Sulaiman memasang hasil produksi kerajinan kulitnya. Namun, untuk pemasaran besar, Sulaiman lebih banyak mengirim produknya ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Sumatera, hingga Merauke. Dedi Triyono, Ikang Agustiawan, Puspadanta melaporkan.